Demokrat yakin Ketua DPR RI Puan Maharani tak akan ikut-ikutan Bamseot dan Lanyala latah Jokowi 3 periode. Suara.com Partai Demokrat berharap besar dengan Ketua DPR RI Puan Maharani agar tidak latah ikut jejak Ketua MPR Bambang Susatyo, Bamsud, dan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti yang mendukung penambahan masa jabatan Presiden 3 periode. Demokrat percaya Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut tidak mudah ditekan dan didikte hanya demi melancarkan operasi politik penguasa untuk mempertahankan Jokowi tetap menjadi presiden usai 2024. Kita percaya dan menaruh harapan besar Mbak Puan selaku Ketua DPR RI tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini, ujar Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Minggu, 11 Desember 2022. Menurut Kamhar, Puan harus mendengarkan kehendak rakyat yang tidak menginginkan Jokowi 3 periode maupun menunda pemilu. Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, ucap Kamhar. Kamhar mengingatkan agar Ketua MPR Bambang Susatyo tetap patuh terhadap konstitusi yang membatasi jabatan presiden janya 2 periode. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsud jangan pernah berniat apalagi bertindak mengkhianati rakyat, katanya. Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Susatyo yang kerap menyinggung 3 periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa. Kuat dugaan pernyataan Bamsud yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode adalah titipan dari penguasa, kata Kamhar. Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan Lanyala Mataliti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan pemilu. Jika demikian adanya, tentu ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan pengkhianatan reformasi, kata Kamhar. Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu 3 periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut. Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan Big Data ternyata kemudian publik membacanya sebagai Big Dusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin, tutur Kamhar. Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat. Dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI, kata Kamhar. Diketahui, Bamsud memandang penyelenggaraan pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi. Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu, kata Bamsud secara daring dalam rilis survei Poltreking Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022. Menurutnya pelaksanaan pemilu 2024 juga perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsud masih dalam masa-masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya, ujar Bamsud. Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltreking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Dalam rilis survei nasional pada 21 hingga 27 November 2022, Poltreking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf adalah 73,2. Bamsud mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakan apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia. Apalagi, menurut Bamsud, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat,
ada yang memperpanjang, ada yang mendorong 3 kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa, kata Bamsud. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat? Beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini, sambung Bamsud. Bamsud melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penanganan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi. Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini, tutur Bamsud. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.